dosen yang manajemen, yang kesehatan, hukum, sampai dengan yang politik. Kalau bisa mengutip dalam satu artikel 2 misalnya atau 3, maka Anda itu membantu para dosen yang agak kurang terkenal. Kira-kira begitu. Ya. Bagaimana kalau dosen yang terkenal? Ya alhamdulillah kalau sudah terkenal. Tapi dicari tulisannya yang sesuai. Jangan Anda orang kesehatan, kedokteran gitu tiba-tiba ngutip tentang kelapa sawit. Itu nggak sesuai. Ya. Atau minyak goreng, misalnya begitu. Kesehatan ya, kecuali nulisnya tesis adalah memperkilapkan wajah dengan minyak goreng, maka yang disertasi adalah minyak goreng sawit boleh. Ya, jadi nanti tolong dikutip Bapak Ibu semua artikel-artikel yang sesuai dengan artikel saudara-saudara semua. Baik yang dosen UMJ ataupun dosen yang di luar UMJ, yaitu dosen Anda sendiri, maka itu bagian dari amal jariah saudara-saudara semua. Tapi saran saya adalah yang betul-betul sesuai dengan artikel yang Anda tulis. Yang kedua, sekarang sudah ada peraturan dari International Journal bereputasi, baru saja saya baca 2 hari yang lalu, minimal di jurnal Social Science Journal punya NUS, Department of Sociology, apabila Anda menggunakan artificial intelligence, ya, alat itu, maka Anda supaya secara detail melakukan clearing di situ, melakukan declare terhadap apa yang dipakai dalam artificial intelligence. Misalnya, Anda mengambil data sekunderi data, itu Anda supaya nuliskan. Lalu misalnya Anda membuat gambar, maka Anda supaya menuliskan bahwa artificial intelligence dipakai untuk membuat gambar. Misalnya yang lagi adalah untuk membuat grafik. Nah, itu sekarang jurnal-jurnal internasional sudah membuat syarat semacam itu. Salah satunya adalah jurnal yang diterbitkan oleh Department of Sociology, National University of Singapore. Begitu pula jurnal sosiologi Asian Studies yang diterbitkan oleh Department of Political Science and Social Change di ANU, itu juga begitu. Jadi apabila Anda menggunakan artificial intelligence, maka Anda harus declare tentang penggunaan itu untuk apa saja. Oke ya, nanti Mas Misran yang akan memberikan materi tentang bagaimana cara mensitasi dan segala macam. Saudara-saudara semua, saya kira sudah paham. Karena itu, karena sudah 5 menit pembukaan, tidak boleh terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama seperti isi, bukan pembukaan lagi. Terima kasih untuk saudara-saudara semua yang sudah join. Ada sekitar 80-an orang. Saya kira nanti akan bisa mencapai 90 atau malah lebih ya. Terutama untuk mahasiswa baru yang angkatan ini, yaitu bagaimana cara mensitasi, bagaimana cara mencari jurnal, bagaimana cara dan segala macam, nanti Mas Misran yang akan memberikan materi. Tetapi saya berpesan betul kepada Bapak Ibu semua, apabila Anda menggunakan artificial intelligence, sebagaimana yang tadi saya kemukakan, Anda supaya declare digunakan untuk apa. Dan itu kemarin-kemarin tidak ada, sekarang sudah mulai ada. Itu yang membuat sebagian dosen di UMY, maka artikelnya kurang karena menggunakan artificial intelligence tidak menyebutkan untuk apa barang itu dipergunakan. Terima kasih kepada Mas Misran. Siap, silahkan untuk melanjutkan cara citasi kepada para mahasiswa ini semuanya. Bila tahu kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja, monggo. Kamu yang ngomong aja boleh. Oke, halo Mbak G, langsung saja atau bagaimana? Silahkan Mas Misran. Oke. Mulai saja. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar dengan baik. Oke. Yang pertama, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Didi Qodir, yang kami hormati Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Hari ini kita akan berdiskusi tentang cara mencari referensi, cara mensitasi, agar sekiranya nanti pada saat Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian pada saat menulis artikel
menggunakan tools reference untuk citasi. Karena hampir semua artikel saat ini meminta atau menyarankan pada saat kita melakukan citasi menggunakan tools. Salah satunya Mendeley, EndNote, kemudian Zotero. Nah, baik. Sebelum kita jauh berdiskusi tentang cara mensitasi, cara mencari jurnal, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, apakah sudah punya Mendeley atau masih atau ada yang menggunakan Zotero atau EndNote? Nah, baik. Bapak dan Ibu, bagi yang belum mempunyai Mendeley, pertama silakan dibuka Chrome, atau mungkin sudah ada yang punya Mendeley tapi masih menggunakan Mendeley Reference Manager. Jadi Bapak dan Ibu, saya menyarankan menggunakan Mendeley Desktop. Mendeley for Desktop. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang menggunakan Mac, silakan ditulis Mendeley Desktop. Desktop for Mac. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan Windows, maka ditulis Mendeley Desktop for Windows. Nah, mungkin ada yang sudah mendownload Mendeley, tapi yang di-download ini. Oke, nah ini agak berbeda dengan Mendeley Desktop. Ini agak rumit proses penggunaan Mendeley Reference. Sekarang, nah, Bapak dan Ibu silahkan dipilih yang ini, Mendeley Desktop. Yang ini. Kemudian yang di-download itu adalah recommended for your system. Oke. Nah, silakan di-download dulu. Silakan kalau misalnya ada kendala, silakan langsung disampaikan kalau ada kendala. Udah? Oke, kalau misalnya sudah di-download Mendeley-nya, pertama silahkan dibuka kembali Mendeley-nya. Oke. Langkah selanjutnya, silakan dibuka Word. Kalau sudah dibuka Word-nya, klik reference yang ini. Klik yang reference. Nah, biasanya ketika kita sudah mendownload Mendeley, dipastikan di sini muncul insert citation. Yang ini, insert citation. Kalau misalnya belum muncul di sini insert citation-nya, kembali ke Mendeley. Kemudian klik tools yang ini, klik tools. Lalu kemudian ini kan saya sudah download, maka tertulis install. Kalau belum, biasanya di sini install Microsoft Word plugin. Nah, setelah itu akan muncul yang ini, insert citation. Nah, biasanya banyak yang menggunakan ini. Yang bagian ini, Mendeley site. Nah, saya menyarankan Bapak dan Ibu menggunakan yang ini, insert citation. Oke.
Oke, langkah selanjutnya sebelum kita masuk pada tahap sitasi, tentunya kita perlu referensi-referensi yang kita harus kumpulkan terlebih dahulu sebelum kita ambil sitasi. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau misalnya menulis artikel, paling tidak langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan referensi. Oke, nah sekarang sudah ada beberapa tools yang bisa kita gunakan di dalam mencari referensi. Misalnya yang selama ini banyak digunakan oleh Bapak dan Ibu, misalnya menggunakan Google Scholar. Google Scholar. Silakan Bapak dan Ibu dibuka Google Scholar-nya. Misalnya, contoh misalnya tentang government. Oke. Nah, kata kunci ini muncul. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengklik yang rentang khusus. Jadi biasanya kita kan disarankan menggunakan referensi 10 tahun terakhir. Misalnya kita ambil dari 2014 sampai 2023. Oke. Jadi di rentang khususnya di sini disetting tahunnya. Nah, setelah itu ditelusuri. Nah, maka referensi-referensi yang muncul di sini adalah referensi-referensi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu bisa menggunakan tools namanya Open Knowledge Maps. Yang ini. Open Knowledge Maps. Ini tools yang kedua yang biasa digunakan untuk mencari referensi. Oke. Kalau sudah muncul seperti ini, tampilannya kita klik yang ini. Tekniknya mencari referensi adalah memasukkan kata kunci, bukan judul artikel yang mau kita tulis itu yang kita masukkan, tapi kata kunci yang kita gunakan. Karena biasanya kalau judul artikel kita yang kita paste untuk mencari referensi itu biasanya nggak muncul. Maka kita mencari kata kunci yang kira-kira bisa mewakili apa yang kita mau tulis. Contoh misalnya kita mau mengkaji tentang misalnya tentang kajian pemerintahan atau kata kuncinya e-leadership. Maka kata kuncinya kita masukkan di sini e-leadership. Lalu kemudian kita klik go. Ini sementara menarik data. Bapak dan Ibu ada kendala? Silakan langsung disampaikan kalau misalnya ada kendala. Nah, maka referensi-referensi ini sudah muncul semua. Tinggal Bapak dan Ibu klik, dicari artikel yang sesuai. Misalnya ini. Oke. Misalnya referensi ini tinggal diklik PDF, langsung ke download. PDF. Oke. Nah, langkah selanjutnya sambil kita mencari referensi, misalnya ini kan berbahasa Inggris, Bapak dan Ibu bisa langsung menerjemahkan. Yang selama ini yang di Bapak dan Ibu kerjakan itu atau lakukan, ini biasanya di copy, lalu kemudian ditranslate. Translate. Ini membutuhkan banyak waktu. Nah, kalau di sini Bapak dan Ibu tinggal klik kanan, itu muncul di sini translate. Misalnya kita mau translate ke Indonesia karena ini misalnya referensinya berbahasa Inggris, ini kita mau translate ke bahasa Indonesia, cukup diklik kanan, kemudian translate to Indonesia. Biasanya kalau pertama kali kita gunakan itu biasanya muncul di sini translate to English. Nah, Bapak dan Ibu klik yang itu, terus translate to Indonesia. Inggris, Indonesia.
Nah, secara otomatis langsung berbahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya belum muncul, ini Bapak dan Ibu tinggal klik yang ini, yang titik 3 ini, kemudian choose another language. Miss Ran, Ya, ini ada yang minta untuk penjelasannya agak diperlambat. Jangan cepat-cepat. oke. Oke, makasih ya. Terima kasih banyak ya. Oke, mohon maaf ya, silakan disampaikan kalau misalnya dalam proses kami menjelaskan agak cepat, silakan disampaikan. Nah, misalnya ini tools yang kita gunakan adalah Open Knowledge Maps. Ini sudah muncul semua referensi-referensi yang kita mau citasi. Contoh misalnya ini. Kita klik yang ini. Ini misalnya ini artikelnya berbahasa Inggris. Bapak dan Ibu silakan diklik PDF. Link. Kalau untuk memilih yang terindeks Q1 Scopus gimana, Mas? Nah, itu nanti kalau untuk yang terindeks Scopus Q1, Q2, Q3 kita bisa nanti cek di Scopus. Karena kalau di sini di Open Knowledge Maps Pak, dia secara metadatanya di sini di berbagai referensi, misalnya dari Web of Science, Scopus. Nah, nanti kalau misalnya mau dipastikan apakah jurnalnya ini Q1 atau Q2, bisa dicek di copy jurnalnya, lalu kemudian dicek bisa di Skimago, bisa di Scopus. Oke. Itu 2 kali kerja ya kita berarti ya. Gimana Pak? 2 kali kerja berarti ya. Masih harus cari di Simago atau di Anu ya. Ya biasanya seperti itu Pak, biasanya. Oke, nah ini bisa langsung di-download. Oke, bisa di-download. Itu tadi saya ulang lagi, yang ini yang bahasa Inggris bisa diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia, cukup diklik kanan, translate to Indonesia. Kemudian kalau belum muncul bisa diklik yang ini. Kemudian lalu kita klik choose another language. Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan bahasanya. Indonesia, Japanese, dan lain sebagainya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke tools yang lain dalam mengumpulkan referensi. Ini banyak referensi. Oke. Langkah selanjutnya kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, langkah selanjutnya tools yang sering digunakan itu biasanya menggunakan Connected Papers. Connected Papers. Connected Papers. Bapak dan Ibu bisa klik Connected Papers. Oke, silakan diklik. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu silakan diklik yang ini, Connected Papers. Nah, silakan dimasukkan lagi kata kunci. Yang tadi leadership. Bikin kata kunci, bentar. Ini muncul referensi-referensi tentang digital leadership. Oke, Bapak dan Ibu ada kendala? Oke, nah ini kita bisa menggunakan yang namanya Connected Papers. Tadi satu sudah menggunakan Google Scholar, yang kedua Open Knowledge Maps, yang ketiga Connected Papers, yang keempat ada namanya Lead Maps. Lead Maps. Yang ketiga apa? Oke, Pak. Yang ketiga apa? Yang pertama Google Scholar, yang kedua Open Knowledge Maps, yang ketiga Connected Papers. Ini Connected Papers.
Oke, connected papers. Yang keempat ada namanya lead maps. Lead maps. Oke. Silakan diklik yang ini, lead maps. Nah, lagi-lagi dimasukin kata kunci. Contohnya tadi leadership. Udah. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah muncul ini, kita buat akun. Punya login. Silakan Bapak dan Ibu masukin kata apa namanya akunnya, atau bisa langsung dikonekkan dengan Google-nya. Oke. Lead map terus buat akun. Iya Pak, buat akun. Sudah. Nah, kalau sudah buat akun, silakan dimasukkan kata kuncinya. Misalnya e-leadership. Misalnya e-leadership. Jadi Bapak dan Ibu bisa dapat beberapa artikel. Misalnya ini di Digital Leadership Audiometric Analysis. Nah, dari buat akun. Ini. Oke. Jadi untuk lead map silakan Bapak dan Ibu membuat akun. Itu untuk yang gratis, nanti bisa di-upgrade jadi pro. Yang premium. Oke. Kemudian selanjutnya yang kelima ada namanya aplikasi publish or vanish. Mungkin Bapak dan Ibu sudah punya ini. Nama aplikasinya itu publish or vanish. Publish. Ini berupa aplikasi publish or vanish. Ini. Ini tools yang kelima yang sering kita gunakan untuk mencari referensi. Namanya publish or vanish. Nah, silakan Bapak dan Ibu di-download. Misalnya ini, saya buka publish or vanish. Nah, nanti kalau publish or vanish itu meskipun kita sudah install, setiap kali dibuka itu minta diinstal seperti ini tampilannya. Nah, Bapak dan Ibu cukup klik next, klik I agree, kemudian klik next, lalu kemudian diklik install. Nah, untuk aplikasi yang di-download tadi, Pak, publish or vanish, yang ini aplikasi. Publish or vanish. Publish or vanish. Oke, setelah itu kita klik finish. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, Bapak dan Ibu silakan diklik Google Scholar. Kemudian langkah selanjutnya
Ini ada author, ada publication name, title words, keywords, dan maximum number of result. Nah, biasanya kita cari publication name-nya itu jurnal. Jurnal. Kemudian cukup masukkan kata kunci. Oke. Setelah itu, setelah kita masukkan publication name-nya jurnal, masukkan kata kunci. Lalu kemudian di sini bisa disetting Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak dan Ibu butuh artikel 10, 20, 50, 100, 200, 500 sampai 1000. Nah, misalnya kita butuh 100 artikel, tinggal diklik 100. Kemudian di sini di year, misalnya kita batasi tahunnya dari 2014 sampai 2023. Jadi referensi-referensi yang nantinya akan muncul itu referensi-referensi 10 tahun terakhir. Misalnya dari 2014 sampai 2023. Ingat, publication namanya jurnal, bisa buku, bisa conference, dan lain sebagainya. Kemudian kata kunci. Lalu kemudian kita bisa batasi jumlah artikel yang akan muncul. Lalu kemudian tahunnya dibatasi. Langkah selanjutnya, Bapak dan Ibu klik search. Nah, di sini yang perlu hati-hati dalam masukkan kata kunci leader. Misalnya yang sederhana yang bisa. Misalnya apa? Politik, political, communication. Ini. Klik search. Maka akan muncul artikelnya. Ini akan muncul 100 artikel. Oke. Nah, Bapak dan Ibu bisa digeser yang ini. Bagian ini kita bisa geser. Nah, year-nya kita bisa lihat. Maka jurnal-jurnalnya juga bisa dilihat. 2018, 2015. Oke. Yang selanjutnya digeser lagi. Nah, yang ini bisa diklik. Tipenya diklik. Nah, ini ada PDF. Bapak dan Ibu bisa langsung klik yang ini. PDF. Klik 2 kali. Maka dia akan nge-link. Nah, Bapak dan Ibu tinggal download. Tinggal di sini. Oke. Misalnya kita butuh 200 artikel, tinggal di setting di sini 200, kemudian search. Nah, yang muncul di sini adalah 200 artikel. Butuh misalnya 300 artikel, tinggal diklik 300. Search. Oke. Bapak dan Ibu bisa dipraktekkan. Jadi Bapak dan Ibu cukup mendownload aplikasi namanya Publish or Vanish. Nah, ini aplikasinya. Diklik. Setelah itu ke bawah. Tanya di sini. Ini untuk Windows. Nah, ini. Publish or Vanish install for Windows. Yang ini di download. Oke. Bisa dilanjut. Tadi pertama Google Scholar, yang kedua Open Knowledge Maps, yang ketiga Connected Papers, yang keempat Lead Maps, yang kelima Publish or Vanish. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu bisa langsung akses di Scopus. Scopus.
Silakan Bapak dan Ibu buka Scopus. Oke, pertama Bapak dan Ibu yang yang belum terdaftar emailnya di Scopus, meskipun menggunakan email UMY dan belum terdaftar itu belum bisa mengakses Scopus di luar kampus. Akan tetapi kalau misalnya sudah sudah mendaftarkan akun emailnya yang di kampus, itu bisa mengakses data dari luar kampus. Nah, kalau misalnya belum terdaftar, maka kita harus menggunakan WiFi kampus. Nah, caranya nanti saya akan kirimkan ke Pasca atau Mbak Gea, nanti dikirimkan ke teman Bapak dan Ibu untuk atau cara mendaftarkan email di luar kampus. Caranya nanti saya kirimkan ke Mbak Gea. Nah, misalnya kalau sudah terdaftar, maka tampilannya seperti ini. Oke. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum bisa akses Scopus di luar kampus, cukup dilihat langkah-langkahnya. Nanti setelah bisa akses Scopus, Bapak dan Ibu bisa mempraktekkan. Misalnya, pertama kita masukkan lagi kata kunci. Ya, political communication. Nah, kuncinya kalau di database Scopus, maka kata kunci yang kita harus masukkan adalah kata kunci yang berbahasa Inggris. Misalnya seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya, kalau misalnya lebih dari satu kata kunci yang kita gunakan di dalam mencari referensi, Bapak dan Ibu bisa klik yang ini, add search. Nah, bisa ditambahkan di sini kata kunci. Kalau misalnya kata kuncinya lebih dari satu. Oke. Tapi kalau misalnya cuma satu, cukup kita klik yang di atas. Kemudian tahap selanjutnya Bapak dan Ibu klik yang ini, add data range. Nah, ini apa? Untuk membatasi tahun atau limitasi tahun. Kita ambil lagi 2014 sampai 2023 misalnya. Oke. Setelah itu Bapak dan Ibu klik search. Oke. Nah, muncul artikelnya 4.750 dokumen. Tapi ini masih sifatnya umum. Langkah selanjutnya ada yang muncul yang ini, see what is new. Bapak dan Ibu silahkan diklik. Lalu kemudian klik yang ini, return to original version. Klik. Maka akan seperti ini tampilannya. Nah, tahap selanjutnya Bapak dan Ibu silahkan di filter datanya atau direduksi datanya. Tahap pertama, Bapak dan Ibu geser ke bawah yang ini. Subjek karyanya disesuaikan. Misalnya dari prodi ilmu pemerintahan, maka misalnya dia subjek karyanya social science. Kalau dari manajemen biasanya memilih subjek karya business management and accounting. Kemudian misalnya dari kesehatan, ekonomi, teknik dan lain sebagainya di sini bisa disesuaikan. Misalnya subjek karyanya social science. Kita klik. Langkah selanjutnya bisa disesuaikan di sini dokumennya, bisa kita mengambil artikel, book chapter, book review. Tapi umumnya kalau artikel-artikel itu menyarankan 80% itu dari artikel. Kemudian publication stage-nya di sini kita ambil yang final. Oke. Langkah selanjutnya kita pilih yang sumbernya. Yang diambil itu adalah jurnal. Kemudian kita pilih lagi language. Setelah itu kita pilih limit. Nah, tidak seperti ini. Jadi ada sekitar 2.397 dokumen yang berkaitan dengan tentang komunikasi politik misalnya. Nah,
Langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan adalah Bapak dan Ibu kita klik all. Setelah itu klik analyze search result. Ini. Nah, ini muncul metadata ada di publication by year. Nah, biasanya Bapak dan Ibu bisa ini dimanfaatkan di dalam membuat literatur review. Jadi yang ini diambil kita apa namanya diskusikan tentang publication berdasarkan tahun. Jadi misalnya nih kajian tentang political communication dalam 10 tahun terakhir itu mengalami perkembangan misalnya. Kemudian di tahun 2020 kajian tentang political communication itu banyak dikaji. Nah, ini bisa digunakan di literatur review. Langkah selanjutnya ada namanya dokumen by author. Jadi Bapak dan Ibu biasanya kalau kita menulis tentang political communication ataupun kajian yang lainnya, Bapak dan Ibu bisa melacak dulu di Scopus, kira-kira kalau kita mengkaji tentang political communication atau kajian lain, siapa kira-kira yang paling banyak atau penulis yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah, salah satunya ini bisa digunakan 10 penulis teratas ini yang bisa dijadikan sebagai rujukan bahwa orang-orang ini yang banyak menulis tentang political communication atau kajian-kajian yang lainnya. Jadi, paling tidak ini harus ada yang disitasi. Kenapa? Karena orang-orang inilah yang banyak merespon tentang kajian political communication. Nah, banyak di antara kita biasanya kalau menulis artikel yang ahli dalam bidang tersebut itu tidak disitasi sehingga para reviewer itu mempertanyakan apa namanya ketajaman analisis kita dan penggunaan referensi karena biasanya kita tidak menggunakan contoh misalnya kita mengkaji tentang vertical communication. Tapi kita tidak mengkaji, mensitasi itu misalnya Casero misalnya. Maka reviewer itu mempertanyakan, ini yang banyak menulis tentang vertical communication ini nggak disitasi. Nah, ini penting digunakan untuk melacak apa namanya penulis-penulis yang banyak mengkaji tentang misalnya vertical communication atau kalau di manajemen dan lain sebagainya ini bisa dilacak di dokumen by author. Terus selanjutnya biasanya setelah menulis artikel Bapak dan Ibu bingung cari jurnal ya bisa dicari di sini. Inilah jurnal-jurnal yang banyak mempublikasikan tentang political communication. Oke. Nah, mungkin cukup itu untuk tools yang biasa digunakan dalam mengumpulkan referensi. Langkah selanjutnya, Bapak dan Ibu silahkan download artikel yang bisa kita gunakan nanti simulasi mensitasi artikel minimal 5 dokumen. Jadi Bapak dan Ibu silahkan download artikel 5. Kemudian kita praktek cara mensitasi menggunakan tools Mendeley. Oke. Nah, kalau misalnya sudah download, atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk pada praktek cara mensitasi artikel menggunakan Mendeley. Silakan Pak, kalau ada yang mau didiskusikan. Diperlambat dikit, Pak. Oke, baik Pak, siap. Oke, itu tadi saya ulang. Tools yang sering digunakan mencari referensi pertama Google Scholar. Yang kedua Open Knowledge Maps. Yang ketiga Connected Papers. Yang keempat Lead Maps. Yang kelima Publish or Verish. Yang keenam Scopus. Nah, saya pikir cukuplah untuk menulis artikel baik di Sinta 2 maupun Scopus. 6 tools ini yang bisa digunakan untuk mencari referensi. Saya pikir cukup untuk mencari referensi-referensi. Nah, salah satu trik yang biasa kita gunakan di dalam menulis artikel, misalnya Bapak dan Ibu mau menulis di Sinta 2, saya menyarankan Bapak dan Ibu menggunakan referensi-referensi Sinta 1. Sinta 1, Scopus Q4, Q3, Q2, Q1. Kalau misalnya tujuannya di jurnal Sinta 2. Nah, Bapak dan Ibu jangan dominan
artikel-artikel yang dipublikasikan di Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Jadi referensi-referensinya itu harus lebih tinggi. Begitupun dengan misalnya Bapak dan Ibu mau submit di jurnal Scopus Q4, maka referensi-referensinya itu diupayakan menggunakan referensi-referensi yang dipublikasikan di Scopus Q3, Q2, Q1. Begitupun di Scopus Q3, maka diupayakan referensi-referensi yang digunakan itu menggunakan referensi yang dipublikasikan di Scopus Q2, Q1. Nah, ini biasanya kita menulis artikel dan tujuannya mau submit di Scopus, tapi referensi-referensinya ada dari ResearchGate, ada dari Blogspot, ada dari website-website yang secara reputable itu bisa dipertanyakan. Nah, itu salah satu trik yang biasa kita gunakan di dalam menulis artikel. Nah, dengan adanya Scopus, nah Bapak dan Ibu bisa mengakses artikel-artikel yang reputable untuk bisa dijadikan sebagai rujukan dalam menulis artikel. Oke. Langkah selanjutnya, kalau sudah download artikel, kembali ke Mendeley-nya. Nah, langkah pertama, kalau sudah dibuka Mendeley-nya, Bapak dan Ibu silakan buat folder. Nah, seperti di Mendeley saya, ini ada beberapa folder yang saya sudah buat, sehingga referensi-referensi kita itu bisa tertata dengan rapi. Misalnya di folder saya ada tentang agricultural marketing, ada artificial intelligence. Jadi referensi-referensinya itu tidak gabung. Maka caranya Bapak dan Ibu silakan dibuat folder yang ini, create folder. Misalnya foldernya tentang political communication. Ini kita buat folder seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya, kalau sudah buat folder, silakan Bapak dan Ibu menambahkan artikel yang sudah di-download tadi. Caranya klik yang ini, add. Yang ini, add. Kemudian silakan dicari artikel yang mau dimasukkan di Mendeley, misalnya ini. Setelah itu, setelah diklik, setelah dipilih artikel yang mau dimasukkan di Mendeley, klik open. Nah, sini. Oke, kalau sudah masuk seperti ini, kalau sudah kita masukkan referensinya, misalnya ini, dipastikan Bapak dan Ibu metadata dari jurnal itu di sini dicek. Karena biasanya ada yang tidak lengkap, misalnya tahunnya tidak ada. Maka pada saat disitasi tahunnya itu tidak muncul di sitasi, maka di sini penting dilengkapi, misalnya di sini 2019. Nah, kalau jurnal itu yang penting dilengkapi judul artikel, kemudian penulis, kemudian jurnalnya apa, tahunnya dilengkapi, volumenya, isunya, jumlah atau page-nya, kemudian abstrak ini bisa dilengkapi, bisa juga tidak opsional, tapi paling tidak mulai dari author, judul, jurnal, tahun, volume itu bisa dilengkapi. Nah, silakan kita praktek, Bapak dan Ibu, silakan dibuka artikel yang sudah dimasukkan di Mendeley, misalnya ini. Misalnya contoh saja ini, contoh kalimat ini yang mau diambil. Ini, maka bukan ini yang diambil sebagai referensi, tapi artikelnya ini si Decrease ini, karena kita mengambil artikel mendapatkan kalimat ini dari artikelnya Decrease. Misalnya ini yang diambil, paste. Kemudian misalnya kita mau citasi caranya, klik reference, setelah itu insert citation,
Oke. Nah, biasanya ada yang menulis di sini nama penulis dari artikel tersebut. Tapi kalau saya menyarankan Bapak dan Ibu klik go to Mendeley. Ini klik go to Mendeley. Nah, silakan kembali dibuka yang ini. Ini tadi yang kita baca yang disitasi. Setelah itu ada di atas tertulis cite. Yang ini. Bagian atas ada tertulis cite. Bapak dan Ibu silakan diklik cite. Nah, ini muncul. Oke. Nah, tandanya kalau kita menggunakan tools dalam mensitasi itu bisa diblok, maka tampilannya beda. Kalau menggunakan tools referensi, toolsnya Mendeley. Oke, saya ulang. Langkah selanjutnya, klik reference, klik insert citation. Nah, tadi kenapa saya menyarankan Bapak dan Ibu klik go to Mendeley? Karena kalau misalnya di sini ditulis namanya, cenderung biasanya dalam satu artikel itu atau di Mendeley kita itu ada beberapa kesamaan penulis, sehingga ada beberapa muncul di sini artikel sehingga terkadang miss reference. Jadi lebih amannya Bapak dan Ibu klik yang ini go to Mendeley untuk memastikan bahwa yang saya citasi ini sesuai. Misalnya ini, lalu kemudian klik save. Oke. Nah, oke. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, Bapak dan Ibu bisa lihat satu artikel yang ini. Bisa dilihat yang ini, artikel ini. Nah, biasanya dalam satu kalimat ada yang mensitasi lebih dari satu. Contoh misalnya ini. Dia satu kalimat ini rujukannya ada dua. Caranya seperti apa? Bapak dan Ibu kembali ke Word. Caranya klik reference. Misalnya ini, kalimat ini saya temukan juga di artikel lain. Meskipun secara kalimatnya itu berbeda tetapi secara makna sama, itu bisa disitasi. Oh, ternyata di artikel lain saya juga temukan. Caranya klik insert citation, go to Mendeley. Misalnya ini. Oh, ternyata kalimat yang tadi saya temukan di artikel ini. Saya temukan juga di artikel ini. Nah, silakan Bapak dan Ibu klik yang ini. Kemudian tekan kontrol. Lalu kemudian pilih artikel selanjutnya, klik. Lalu kemudian klik insert citation, go to Mendeley. Pilih yang ini. Kemudian artikel selanjutnya. Bentar. Ini. Misalnya dua ini kita temukan, lalu kemudian pilih di atas site. Nah, maka referensinya ada dua. Begitupun misalnya lebih dari dua rujukan, bisa diklik yang ini, insert citation, go to Mendeley, misalnya tiga ini. Oh, ternyata kalimat yang tadi yang saya baca itu saya temukan di beberapa artikel lainnya. Itu bisa disitasi. Misalnya di tiga artikel ini saya temukan. Diklik, kemudian site. Maka rujukannya ada tiga. Nah, seperti itu model-model atau style penulis-penulis dari luar itu dalam memberikan rujukan. Misalnya yang ini. Lebih dari satu. Atau ada satu contoh artikel saya perlihatkan. Misalnya ini. Ada yang dua. Jadi referensi-referensi kita dalam satu paragraf itu padat. Nah, kadang-kadang kita menulis itu dalam satu paragraf itu miss satu referensi pun itu tidak ada. Jadi saya menyarankan khususnya di latar belakang dan di literatur review paling tidak satu paragraf itu ada 3 sampai 5 referensi atau 5 rujukan. Hanya seperti ini. Jadi padat. Semaksimal mungkin itu kita padatkan kita punya referensi. Itu. Nah, caranya yang tadi kalau lebih dari satu artikel seperti cara yang tadi. Oke. Seperti itu.
Nah, silakan. Nanti kalau biasanya jurnal itu kan kalau kita mau submit meminta eh, di style reference-nya itu kita ubah di style. Oh dia sorry, bisa mulut. Oke, kita lanjut. Nah, biasanya kalau kita menyelesaikan template, ada beberapa jurnal itu yang minta misalnya stylenya kita menggunakan IEE atau angka. Kita klik yang ini, maka dia otomatis berubah. Atau style yang lain, silakan dipilih di sini. Ada. Oke, jadi nanti tinggal disesuaikan. Kelebihannya kalau kita menggunakan tools reference pada saat kita menyelesaikan template dan jurnal mintanya stylenya IE atau apa style, nah tinggal di setting di sini. Nah, kalau misalnya manual, berarti harus mensitasi ulang atau harus mengikuti guidelines ulang dari jurnal tersebut. Langkah selanjutnya, cara memunculkan daftar pustakanya, Bapak dan Ibu cukup klik insert bibliografi. Nah, langsung muncul. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya pikir cukup untuk proses citasi artikel. Seperti itu sebenarnya mudah. Dalam citasi artikel itu sangat mudah. Oke, ada satu yang saya lupa, caranya gini. Oke, silakan. Ibu, Mas Misran, izin bertanya, silakan. kalau untuk citasi tapi yang bahasa Indonesia gitu ya Mas ya, ketika untuk tugas-tugas kuliah gitu kan bikin paper bahasa Indonesia, terus pengen buat jadi misalnya Romli DKK 2019. Nah, ngubah DKK, ngubah et al jadi DKK itu seperti apa ya Mas ya? Mohon petunjuk. Oke, cukup. Iya, itu dulu Mas. Nanti itu kan disesuaikan, tinggal di setting di sini. Add all-nya itu biasanya ini di reference. Umumnya kita itu kalau misalnya untuk citasi itu biasanya menggunakan yang dua ini. Apa? Apa style? Ini American Psychological Association. Itu biasanya ini kalau yang add all yang ini. Otomatis add all. Oke. Jadi kalau untuk ngubah DKK-nya gitu Mas? DKK itu nanti sesuai kalau misalnya kita sudah setting di sini itu langsung berubah di sini. Nah, misalnya ini kan angka. Iya. Nah, saya mau ubah ini. Oke. Kalau misalnya ada masalah, misalnya ada DKK atau namanya lengkap, tolong dicek kembali ke Mendeley-nya di metadatanya di sini. Dipastikan kembali dirapikan penulisnya dan penulisnya di sini dirapikan. Oke. Maaf Mas, jadi kemarin sempat kami coba nih, saya dan teman-teman, Ya. ketika apa nyobain add all-nya itu kita edit kan, itu misalnya kita hapus add all jadi DKK gitu, auto apa ya, ada warning dari Mendeley-nya seperti itu Mas. Jadi apakah mau mengedit gitu, terus intinya sih nggak bisa diedit gitu sih Mas, jadi kita bingung, jadi masih tetap add all, padahal artikel kami bahasa Indonesia seperti itu. Ya, maksudnya kan artikel bahasan et al itu maksudnya kan lebih dari satu penulisnya. Iya, tapi bukannya add all itu bahasa Inggris ya Mas? Enggak, jadi memang kalau di anunya di Mendeley itu meskipun bahasa Indonesia itu biasanya pakai et al kalau lebih dari satu penulis. Di sini. Oh gitu ya Mas. Ya, kalau misalnya mau diedit misalnya DKK di sini, Ya. tinggal tulis DKK, sudah. Nah, keep Nah, manual edit. keep manual edit aja berarti ya, Mas? Ya, bisa. Ini kan masih kedeteksi. Oh, Ya, toh?
Karena ini yang Oh, dipastikan ini oke. harus terdeteksi. Kalau tidak terdeteksi berarti kan nanti pada saat kita insert bibliografi itu nanti tidak muncul artikelnya di bawah referensinya. Oke, oke. Oke, terima kasih, Mas. Oke, baik, sama-sama. Langkah selanjutnya ada yang saya lupa. Biasanya kita menulis misalnya di literatur review menurut ini, misalnya ini, menurut menurut misalnya Zuli Kodir. Oh ini. Biasanya kalau kita di referensi itu, sebentar saya cari artikel. Misalnya cari-cari teori tentang teori. Saya cari dulu kalimat yang bisa diperhatikan. Misalnya ini mau diambil, tapi kita mau ngomong begini, menurut biasanya kan Bapak dan Ibu citasinya seperti ini. Kalau kutipan langsung kayak gini. Biasanya kan seperti ini. Nah, caranya itu kalau seperti ini kalimatnya bukan di akhir disitasi. Kalau di awal disitasi seperti ini maka kita edit, bisa diedit manual seperti ini. Ini. Maka modelnya seperti ini, model citasinya. Yang ini. Jadi cukup tahunnya aja yang di dalam kurung. Beda kalau di akhir, menurut Colin, bla bla bla, victims in violent crime, bla bla bla. Nah, kayak gitu. Jadi tidak bisa otomatis ya, Mas. Nah ini Manual ya. ini yang maksud saya ini yang paling mudah Pak. Hmm. Jadi apa namanya ada beberapa cara tapi saya hanya memberikan cara yang paling memudahkan Bapak dan Ibu. Oke, adalah ya yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Seperti et al. Itu kan kalau penulisan eh, bahasa Inggris misalkan miring, itu pun harus manual, tidak bisa otomatis. Apanya Pak? Yang et al. Tadi, et al. Ya, Itu kan ada tata cara penulisannya miring misalkan. Itu kan tidak miring, itu di manual dimiringkan atau bisa secara otomatis. jadi tetap Pak maksudnya apa namanya kalau misalnya etol bahasa Inggris dan lain sebagainya tetap jangan dimiringkan Pak. Tetap misalnya ini. Jadi misalnya ini mau dimiringkan nggak usah Pak, tetap seperti ini modelnya. Misalnya maksudnya Bapak seperti ini, nggak tetap seperti ini. Memang. Ya, jadi tapi seingat saya ya, tapi semoga nanti ini karena ini pengalamannya Bapak dan Ibu dan sebelumnya saya belum pernah menemukan. Kalau saya mensitasi itu jarang sekali saya muncul yang namanya DKK, event maksudnya bahasa Indonesia. Supaya cari saya artikel bahasa Indonesia ya. Semoga ini karena ini pengalaman apa namanya informasi baru saya dapatkan. Misalnya pelayanan.
Buku semua. Wah, jaringan. Oh, maaf Pak. Bapak dan Ibu, jaringan saya sepertinya lagi melek. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Tanya ini, coba saya buka. Tanya ini. Tetap et al, Pak. Biasanya itu DKK pakai deskripsi. Ini bahasa artikel saya bahasa Indonesia. Jadi biasanya itu kalau DKK biasanya menggunakan skripsi. Biasanya. Ini masih et al. Tanya Mas, Iya, Pak. Silakan. kalau itu referensinya sudah dimasukkan ke referensi Mendeley, itu kan yang file milik kita, milik file. Nah itu ternyata kadang kan nggak langsung masuk nama, terus itu kadang salah Ya. posisi, kemudian tahunnya tidak keluar, itu diedit manual. Diedit manual, Pak, atau kalau yang cara mudahnya, Pak, cukup dibuka artikelnya, Hmm, terus diambil judul artikelnya, dimasukkan di sini. Ini kan judul artikel. ya. Nah, ini. Oh, berarti diganti manual ya. Ya, itu bisa ini cara paling mudahnya, Pak, kita manual saja. Tapi cara yang lain bisa diklik yang ini yang ada di bawah doi-nya ini. Hmm, Diklik yang ini. ya. Nah, ini nih. Maka dia otomatis muncul di atas. Ini. Contoh. Hapus ini. Ini kita anggap misalnya kosong. Ya, Enggak. kosong gitu. Ya. Di bawah itu kita klik yang ini. Yang doi-nya ini. Doi-nya ya. Nah, baru diklik yang ini ada kaca pembesarnya ini kayaknya, Pak. Hmm. Kita klik. Nah, maka di atas dilengkapi. Oh, gitu. Nah, Nah, repotnya, makanya nggih, Pak, biasanya di sini tidak muncul doi-nya di sini. Biasanya tapi kalau tidak muncul doi-nya kita manual. ya bisa manual atau bisa kita cari doi-nya jurnal tersebut. Kan biasanya tidak langsung lengkap metadatanya masuk. Gitu. Oke. Nah, langkah selanjutnya ada lagi satu yang paling inti, yaitu kadang-kadang ada artikel yang tidak bisa di-download baik menggunakan Skyhub. Nah, caranya seperti apa? Ya, bisa menggunakan ini. Contoh misalnya kita buka di Mendeley. Misalnya nih ada contoh misalnya artikel ini tidak bisa di-download. Even maksudnya kita harus menggunakan Skyhub tapi masih tidak bisa terdownload, harus dibeli artikelnya. Padahal artikel ini penting untuk disitasi karena kita baca di abstrak, ada misalnya ada teori atau ada temuan yang lain yang bisa ditambahkan. Bapak dan Ibu bisa klik yang ini kutip, klik yang ini, lalu klik yang ini, Ripman. Lagi Mas, tulis, terus. Nah, jadi kutip,
Saya ulang, ini kita klik kutip. Kemudian Bapak dan Ibu pilih yang ini, Ripman. Setelah kita klik Ripman, itu dia ngelink ke Mendeley-nya Bapak dan Ibu ini langsung kayak gini. Dia tidak ada artikelnya, dia hanya metadata jurnal. Yang ini. Nah, sama seperti ini doinya nggak ada. Nah, ini nanti dilengkapi. Caranya seperti apa melengkapi ini? Karena di sini tidak ada. Caranya kembali ke Google Scholar. Dan langsung di copy di sini. Oh, jurnal. Di konsep SOP. Ini bukan jurnal ini. Nah, tinggal diambil di sini. Oh, repository. Jurnal. Tinggal di copy yang ini, Pak. Baru dilengkapi metadata di Mendeley. Di sini. Seperti itu. Jadi itu kuncinya kalau misalnya ada artikel yang tidak bisa di-download, Bapak dan Ibu cukup klik kutip, kemudian pilih Ripman. Nah, selanjutnya kalau misalnya manualnya kita input metadatanya, misalnya ini dari berita, dari web dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu klik yang ini, bagian yang kecil ini di add. Kemudian ada pilihan di sini namanya add entry manually. Nah, di sini ada pilihan. Kan biasanya buku itu ada buku yang lama yang kita mau masukkan nanti sudah tidak ada di Google. Nah, bisa diinput manual. Misalnya tipenya apa, tinggal dipilih di sini. Kalau dia buku, book section, case, film, jurnal, artikel, magazine, report, web page. Nah, ini tinggal dipilih di sini misalnya jurnal. Nah, tinggal dilengkapi metadatanya ini. Sampai di sini di SIM, jurnal, penulis, tahun, volumenya, isunya berapa. Setelah itu baru di-save. Itu untuk manual. Oke, saya pikir cukup. Ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mas, kalau yang Permenkes itu dimasukkan apa ya kategorinya? Permenkes itu di aturan atau apa itu, Bu? Iya, tapi Ah, makanya kalau undang-undang kan masuk statut ya. Tapi ya, kalau Permenkes, Kepmenkes itu masuk apa? itu maksudnya. Generik. Nah, itu nanti disesuaikan di sini Permenkes Ibu yang diambil itu dari mana? Misalnya dari berita disebutkan Permenkes sekian, tapi Ibu dapat dari berita misalnya. Misalnya kita masukkan di sini di webpage kalau dari berita. Oh, Jadi nanti disesuaikan di sini ya, Bu. Bapak dan Ibu disesuaikan di sini. Kan biasanya itu Permenkes itu biasanya kita dapat di berita kah atau di webnya apa namanya misalnya di rumah sakit biasanya di rumah sakit itu ada Permenkes dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dimasukkan di situ apa namanya disesuaikan di sini gitu. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan, Pak? Bapak dan Ibu, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan Ibu. Ya, kadang kita kan mencari referensi ya, misalnya tentang tadi public speaking misalnya. Nah, nanti muncul banyak banyak apa namanya banyak di Google itu, tapi munculnya itu di bab 2 punya peneliti gitu. Sedangkan kita tidak tahu itu penelitinya siapa, judulnya apa gitu. Nah, untuk tahu penelitinya siapa dan judulnya apa itu bagaimana, Pak? Maksudnya bagaimana saya contoh praktek di misalnya di Google Scholar. Ya, itu di misalnya kita mencari tentang
IMR gitu aja ya. Karena tesis saya tentang IMR. Nah, nanti setelah dicari di Google itu muncul di bab 2-nya beberapa peneliti gitu. Nah, di bab 2-nya itu tidak tahu itu penelitinya siapa dan judulnya apa. Nah, mau memasukkan ke Mendeley itu gimana caranya, Pak? Oke, nah Sedangkan yang diketahui kan hanya bab 2 punya peneliti gitu, tapi tidak tahu penelitinya siapa. oke. Cukup Ibu. Cukup ya? Nah, biasanya yang muncul-muncul seperti itu bab 2 itu biasanya yang skripsi yang sudah dimasukkan di repositori. Kan biasanya itu di repositori kampus itu kan dipecah, ada yang bab 1, bab 2. Nah, kita kadang-kadang bingung. Ini ponisnya dari mana? Kalau saya menyarankan kita mencari referensi itu yang jelas rujukannya, Ibu. Nah, kalau misalnya bab kita cuma muncul di PDF-nya apa di Word-nya atau PDF-nya itu bab 2. Kita nggak tahu ini rujukannya dari mana. Nah, saya menyarankan Bapak dan Ibu itu mencari rujukan yang Utuh jelas ya? rujukannya yang utuh. Oke. Nah, kalau misalnya nih mau kita cari betul ini kalimat ini harusnya saya mau masukin gitu di artikel saya atau di tesis saya. Nah, caranya lebih mudah seperti ini. Jadi kalimatnya yang di copy. Misalnya ini kita ambil contoh satu kalimat. Misalnya tadi kata Ibu, kalimat ini ada di bab 2 tapi kita nggak tahu rujukannya, ya kan? Dan mau disitasi Bapak dan Ibu Iya. silakan di copy juga kalimatnya, lalu paste di Google. Ini, oke? Search. Nah, ini akan muncul beberapa artikel teratas. Nah, Bapak dan Ibu silakan dibaca artikel referensi-referensi yang ini, yang mungkin berkaitan dengan kalimat ini itu bisa jadi rujukan. Mas, share screen-nya Mas, nggak kelihatan Mas. Oh, sorry. Sorry, Pak. Oke. Oke, sudah kelihatan, Pak? Sudah. Oke, Ya, sudah. misalnya kalimat ini seperti yang Ibu jelaskan tadi, sampaikan tadi, itu juga sering saya temui. Misalnya nih di rujukan yang kita dapatkan itu cuma bab 2. Hanya kalimat ini yang mau diambil. Tapi kita bingung ini mau disitasi tapi nggak tahu ini penulisnya siapa. Ibu cukup klik yang kalimat ini yang mau disitasi, copy, masukkan di Google Scholar, lalu kemudian paste, kemudian search. Oke. Nah, ini kan muncul beberapa artikel. Nah, silakan Bapak dan Ibu dibaca beberapa artikel ini yang mirip dengan kalimat ini, itulah yang dijadikan sebagai bukan mirip tapi memiliki makna yang sama, itu bisa dijadikan sebagai rujukan. Misalnya ini oh, ternyata di artikel ini F. Setiawan ini secara makna atau secara isi ada ditemukan di sini. Nah, ini yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Kalau itu sebagai alternatif. Tapi saya menyarankan tadi yang bab 2 itu lebih baik Ibu mencari referensi-referensi yang reputable, yang jelas rujukannya, yang jelas penulisnya. Seperti itu. Silakan Ibu Afifah kalau ada yang bertanyakan. Oke, terima kasih Mas Misran. Jadi ini kan barusan saya sambil coba buka-buka Scopus ya Mas ya. Ya, betul. Nah, terus ada bagian tools di Scopus tuh yang saya masih kurang paham. Ini kan ada ketika kita ambil kata kunci gitu, search kata kunci, itu kan muncul banyak dokumen, kemudian bisa ekspor gitu ya Mas ya. Iya, betul. Nah, ekspor ini kan ada reference manager, kemudian ada Mendeley, ada RefWork Aris, Zotero. Nah, ini kira-kira apakah ada hubungannya dengan Mendeley kita atau seperti apa ya Mas ya untuk tools yang reference manager ini? Oke. Terima kasih Mas. Oke, ini maksudnya Ibu. Ini kan ada list format, ada CSV, ada Mendeley atau yang mana? Yang ini kan? Eh, Gimana? Oh iya iya itu Mas betul ada di Scopus tadi saya sempat bingung downloadnya ya ekspor. Kan biasanya gini, Bapak dan Ibu, biasanya kan database yang diambil di Scopus itu kan
kita mengambil data RIS, CSP, bibliotext, dan lain sebagainya. Nah, biasanya 3 ini digunakan untuk mengambil data yang dianalisis di PostViewer kah, di NVivo kah, di RStudio, atau tools-tools yang lainnya. Nah, kalau misalnya mau dimasukkan di Mendeley, nah bisa juga di-combine. Ibu bisa download. Jadi kan tadi sudah ada Mendeley Desktop, ada Mendeley Reference. Jadi dua-duanya bisa di-download. Jadi untuk mensupport dari dokumen-dokumen yang lainnya seperti ini. Misalnya harus format. Nah, dia bisa Reference Manager. Jadi bisa Bapak dan Ibu menggunakan 2 tools, yaitu Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager. Seperti itu. Oke. Berarti untuk misalnya masukkan file contohnya CSV tadi ya Mas ya, Ya, itu dimasukkan di Mendeley yang desktop gitu bisa Mas walaupun nggak ada dokumennya. jadi bukan kalau yang untuk di Mendeley Ibu yang diambil itu adalah RIS atau yang ini. Oh yang RIS atau RIS yang Mendeley. dia itu otomatis terekspor Ibu. Nah, Oke. misalnya ini Jadi saya nanti judul tahun gitu udah akan muncul walaupun dokumennya nggak ada gitu ya Mas. jadi metadatanya yang terekspor Ibu. Oke. Gitu. Oke, baik Mas Misran, makasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada. Apakah bisa saya pegang apa saja aplikasi tadi? Oke. Kalau untuk pertama, untuk web yang biasa digunakan untuk mencari referensi, pertama Google Scholar, yang kedua Open Knowledge Maps. Oke. Saya ulang, Google Scholar, yang pertama Google Scholar, yang kedua Open Knowledge Maps, yang ketiga Connected Papers, yang keempat Lead Maps, yang kelima Publish or Perish, yang keenam Scopus. Oke. Masih ada beberapa tools yang lain yang bisa digunakan untuk mencari referensi, tapi saya pikir 6 tools ini kalau Bapak kuasai, saya pikir cukup untuk menulis di Sinta 2, Scopus, Proceeding itu insya Allah bisa. Oke. Diulang lagi Pak Misran. Oke, Google Scholar open, ya diulang lagi. jadi ini yang pertama Google Scholar, sudah. Yang kedua Open Knowledge Maps, yang ini Bapak dan Ibu, Open Knowledge Maps. Sudah. Sudah. Yang ketiga ini Connected Papers, yang ini. Sudah. Sudah. Ini yang ketiga lah, yang keempat Lead Maps. Oke, Lead Maps. Oke. Nah, bisa yang kelima Scopus. Oke. Oke. Terakhir saya kasih lagi satu namanya, bisa dibuka Bapak dan Ibu buka, Science Direct. Yang ini. Science Direct. Science Direct. Ini Science Direct. Ini silakan di search ini. Nah, ini tadi yang di atas kita klik, masukin kata kunci. Misalnya bibliometrik. Ini yang paling sering kita gunakan, bibliometrik. Kemudian search. Nah, ini muncul banyak artikel. Nah, kan biasanya kita di UMB itu cara cepat untuk membuat artikel kan menggunakan Postviewer dan tulis-tulis yang lainnya, atau umumnya yang sering kita dengar namanya systematic review, bibliometrik, dan lain sebagainya. Ini langsung diklik yang ini, review artikel. Maka yang muncul di sini semua review artikel. Yang ini. Oke.
Nah, ini semua yang berkaitan dengan bibliometrik analisis. Gitu. Namanya sains direct yang ini. Tampilannya mirip Scopus ya, Pak Misran ya? Ya, ini Scopus Ibu, yang ini. Sains direct. Tapi ini yang paling cara cepatnya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu nulis tentang bibliometrik analisis, bisa ditulis di bibliometrik. Misalnya bibliometrik analisis in government. Nah, bisa di sini muncul artikel-artikelnya. Nanti Ibu di sini kan ini ada research artikel. Ibu langsung pilih yang di sini review artikel. Review artikel ini kan bisa SLR, bisa bibliometrik, scientometric, yang lain sebagainya ini langsung muncul dispesifikkan. Oke. Mengakses ini harus ke UMY ya, Pak Misran ya? Scan Eh, direct itu juga. yang mana Bu? Yang Science Direct itu juga harus ke UMY ya? Kalau di luar UMY nggak bisa ya? Itu bisa Ibu di luar UMB yang saya direct. Oh baik, nanti saya coba. Ini nanti kalau untuk yang di luar kampus bisa akses Scopus, sekali lagi nanti saya kirimkan ke Bagea di Pasca. Nanti Pasca yang kirim ke Bapak dan Ibu. Tutorialnya saya sudah buatkan. Itu sudah dibuatkan oleh kampus. Ya baik, terima kasih. Nah, ini akses Scopus di luar UMB. Bisa dilihat. Ini nanti tahapannya ini bisa diikuti. Ini. Oke. Silakan kalau ada lagi yang mau tanyakan atau mau diskusikan. Bage sudah cukup ya waktunya. Sudah 14.30. Kalau misalnya Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, monggo sebelum kami tutup untuk workshop citasi pada hari ini. Saya Mas Misran. Ya Pak. Assalamualaikum. Untuk kan itu kita sudah download artikel itu. Berarti kita misalkan artikelnya kan 40 Ya yang Pak. kita download. Itu berarti harus kita baca semua atau gimana ya? Strateginya ya Pak. Iya. Oke. Kan eh banyak banget atau 40 artikel kan rata-rata sekitar 15 lembar atau berapa lembar. Oke. Mana Mas Misran? Nah, ini paling tidak pertanyaannya Bapak ini trik membaca cepat. Karena kalau misalnya membaca 40 referensi itu membutuhkan banyak waktu. Nah, kuncinya seperti ini, Pak. Tahap pertama sebelum membaca semua artikelnya atau mencari teori atau mencari variabel dan lain sebagainya. Pertama, Bapak lacak dulu di abstrak. Abstrak. Kemudian yang kedua, kalau Bapak misalnya mau menulis introduction, maka kita membaca artikel. Yang dibaca itu cukup introduction, yang nggak usah yang lain. Kemudian kalau misalnya di literatur review menulis teori, maka kalau kita membaca artikel lain, langsung ke teorinya, tidak usah lagi dibaca introduction-nya, langsung lompat di teori. Misalnya, saya mau mencari tentang teori framing media dan lain sebagainya, maka saya langsung lacak di jurnalnya, di artikelnya, langsung berpindah ke di literatur review, misalnya ada framing media. Kalau misalnya nggak muncul di situ, saya skip, pindah ke artikel lain. Seperti itu. Jadi kalau membuat literatur review, berarti yang dibaca adalah literatur reviewnya saja langsung. Tapi kalau membuat introduction, maka langsung di introduction-nya saja dibaca. Begitupun kalau kita membuat metode, maka langsung lompat ke metodenya. Kita tidak usah lagi baca di latar belakang. Seperti itu, Pak. Oke. Makasih. Ya, Pak. Oke. Apakah Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan?
Mungkin sudah cukup, nggih? Mas Misran sudah cukup? Cukup, Mbak. Oke, baik. Sebelum saya tutup workshop citasi kita pada siang hari ini, menginformasikan untuk panduan penggunaan Mendeley maupun akses Scopus, lalu ada Springer, itu juga bisa diakses pada halaman website perpustakaan. Dan download untuk Mendeley juga ada aplikasinya tersedia di website perpustakaan. Jadi sudah tersedia di perpustakaan UMY, itu sudah disediakan semuanya. Seperti itu. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Misran atas materi yang telah disampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Memasuki penghujung acara yakni penutup. Untuk menutup rangkaian acara kita pada hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Bapak Ibu, mohon untuk dapat mengisi presensi yang telah diberikan oleh Sekretariat Program Pasca melalui chat di Zoom ini. Lalu workshop citasi rekaman kita pada hari ini dapat diakses melalui website paskasarjana.umy.ac.id, website Program Pasca Sarjana UMY. Akhir kata, terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam workshop citasi pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Misran. Terima kasih Pak Misran.